Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kita berjumpa lagi di pertemuan kita yang ketujuh. Ini merupakan pertemuan kita yang terakhir ya di minggu ini, karena setelah ini akan ada UTS. Pada pertemuan ini saya akan menjabarkan mengenai lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu desain dari supply chain management ya. Ini dalam pembahasan yaitu advanced planning dan measurement dalam supply chain analysis ya. Dan juga pada pertemuan ini saya akan membagikan mengenai kisi-kisi yang akan keluar di UTS. Jadi harap untuk menonton videonya sampai dengan selesai. Jadi pada pembahasan kita kali ini ya, kita akan berbicara atau berdiskusi mengenai yang namanya APS ya, atau Advanced Planning System ya. Dan setelah itu kita akan membahas mengenai supply chain management dan advanced planning, dan kemudian kita akan membahas sedikit mengenai ERP ya, Enterprise Resource Planning, dan yang keempat kita akan membahas metode yang namanya SCORE. Jadi ini adalah untuk metode dalam pengukuran supply chain. Sebenarnya pada pertemuan yang kelima saya sudah membahas ya bagaimana IT system itu sangat berpengaruh ya dalam development supply chain ke depannya. Jadi IT system di situ ada dua ya yang sangat menonjol yang saya bahas pada pertemuan kelima, yaitu Advanced Planning System dan ERP. Ya, jadi ini merupakan IT system yang akan digunakan ke depannya di dunia ya dalam pengembangan supply chain. Oke, kita masuk saja ke topiknya. Kita akan membahas mengenai apa itu Advanced Planning System ya, atau disingkat dengan APS ya. APS. Jadi Advanced Planning System itu ya adalah sistem perangkat lunak untuk merencanakan, memantau dan mengoptimalkan rantai pasok. Jadi sistem ini digunakan untuk simulasi, deteksi dini dan kontrol kemacetan pemrosesan pesanan pelanggan di seluruh rantai pasok. Jadi APS ini sifatnya sangat canggih ya, yang dimana dia bisa melayani pemetaan rantai pasokan yang realistis atau dengan prosedur yang real time ya, sehingga lebih disukai secara penggunaannya. Jadi dia penggunaannya dengan waktu yang nyata. Jadi ini adalah pendahuluannya. Selanjutnya, jadi Advanced Supply Chain Planning ini ya merupakan sebuah mekanisme yang dapat menghubungkan semua ya. Jadi dia sistemnya adalah penghubungan ya, dapat menghubungkan semua pihak terkait ya, pihak yang terkait dalam bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Jadi sistem dari integrasinya itu dapat menghubungkan semuanya, seperti supplier ya, distributor ya, retailer, dan sampai kepada customer. Jadi di Advanced Supply Chain Planning ini dia bisa menghubungkan ya, mekanismenya dapat menghubungkan. Jadi selain itu mekanisme ini juga menghubungkan proses perubahan ya, atau proses berubahnya bahan baku menjadi sebuah produk ya. Jadi pihak yang ikut serta di dalam mekanisme ini memegang tanggung jawab untuk memberikan barang-barang jadi hasil produksi ke para customer dengan cara yang se-efisien mungkin ya. Jadi kata kuncinya ada efisien ya, yang dimana mekanisme perencanaan rantai pasok ini didukung oleh software yang dapat mengoptimalkan pengiriman barang. Jadi ini software dengan berbagai modul ya. Modul-modul di APS ini sangat banyak ya. Modul-modul yang diintegrasikan juga dengan ERP. Jadi di situ modul-modul itu akan kita berikan ya kepada supplier kita, kepada distributor kita, dan sampai kepada retailer kita guna untuk menghasilkan suatu produk ya
yang efisien, efektif, sehingga suatu jaringan supply chain itu dapat merasakan benefit atau keuntungan. Jadi apa-apa saja kegiatannya yang dapat diintegrasikan dari APS dan ERP ini, seperti layanan informasi ya dari pemasok kepada para pelanggan ya. Juga dia menyeimbangkan penawaran dan permintaan secara lebih efektif dan efisien. Jadi sistem APS ini digunakan juga pada metode-metode machine learning ya. Jadi dia itu bisa menentukan titik optimal dari harga-harga ya. Jadi penawaran dan permintaan itu menjadi suatu demand ya, sebagai acuan untuk dapat kita proses. Jadi acuan itu harus optimal ya. Optimal di mana agar kita mencapai yang namanya efisiensi dan efektivitas. Nah, di sini ada komponen dalam APS ya. Jadi APS ini terdapat mekanisme supply chain. Di antaranya adalah upstream supply chain, internal supply chain, dan downstream supply chain. Ketiga komponen ini menjadi faktor pendukung ya. Yang dimana ini menjadi faktor pendukung keberhasilan mekanisme advanced supply chain planning yang dijalankan oleh sebuah perusahaan ya. Di berikut adalah penjelasan dari ketiga komponen tersebut, yang dimana ada upstream supply chain ya, supply chain atau hulu ya, yang dimana supply chain meliputi segala aktivitas perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku yang nantinya akan digunakan sebagai bahan produksi ya. Yang dimana aktivitas utama yang berlangsung pada komponen upstream supply chain ini adalah pengadaan bahan ya, atau pengadaan raw material dan lain sebagainya. Jadi internal supply chain itu berbicara mengenai tahapan terjadinya perubahan bahan baku atau bahan mentah menjadi sebuah produk jadi di dalam internal supply chain ya. Perhatian utamanya adalah terletak pada manajemen produksi, fabrikasi, serta pengelolaan persediaan. Selain itu, downstream supply chain itu adalah komponen terakhir yang ada pada mekanisme supply chain. Jadi, komponen ini merupakan suatu tahapan di mana pendistribusian barang jadi oleh perusahaan kepada para customer, yang pada umumnya dijalankan oleh eksternal distributor. Dengan kata lain, downstream supply chain adalah proses yang memusatkan perhatian pada pendistribusian, pergudangan, transportasi, serta after sale service. Jadi tujuan strategis APS ini ada beberapa tujuan ya. Yang pertama ini adalah mekanisme ini ya, jadi tujuannya adalah mekanisme dan memegang peran penting dalam proses bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan ya. Karena secara kegunaannya, APS ini menghubungkan pemasok, produsen, serta pelanggan dalam mengelola rantai pasokan ya. Perusahaan perlu menjalankan proses-proses diantaranya perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian operasi rantai pasok. Jadi tentu saja dalam rantai pasokan ini terdapat tujuan strategis yang ingin dicapai ya. Jadi tujuan mekanisme ini adalah menyelaraskan permintaan dan penawaran secara efektif dan efisien ya. Jadi tujuan strategis lainnya yang perlu dicapai dari mekanisme ini adalah membuat setidaknya suatu perusahaan itu dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat saat ini. Jadi untuk memenangkan persaingan pasar, maka rantai pasok harus dapat menyediakan berbagai produk yang murah ya, yang murah, berkualitas, tepat waktu, serta bervariasi sehingga mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Jadi semua langkah yang dilakukan oleh perusahaan ini bermaksud untuk membantu perusahaan tersebut mencapai daya saing yang strategis, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar ya. Daya saing tersebut tercapai ketika perusahaan itu berhasil memformulasikan serta menerapkan strategi penciptaan nilai ya, atau value added, yang dimana dengan menerapkan rantai pasok yang didukung oleh sistem software yang terpercaya, strategi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut tidak mudah untuk ditiru oleh perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama dengannya. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Demikianlah pentingnya advanced supply chain planning
yang dapat dijalankan oleh sebuah perusahaan. Ya, mekanisme ini memang memegang peran yang krusial dalam sebuah perusahaan karena dapat mengoptimalkan barang, layanan, serta informasi dari pemasok kepada pelanggan demi mendapatkan laba di atas rata-rata. Jadi jelas ya, tujuan strategis dari APS ini secara langsung adalah untuk meningkatkan profit atau laba dari perusahaan. Jadi semakin meningkat laba dari perusahaan, ya laba itu semakin tinggi misalnya, ya, semakin tinggi maka perusahaan akan dapat membuat yang namanya pengembangan ya atau development. Dikarenakan keuntungan-keuntungan tersebut akan dialokasikan pada pengembangan perusahaan. Ya. Jadi dengan keuntungan yang lebih besar, perusahaan itu dapat membuat yang namanya desain network dari supply chain itu lebih bagus dan serta membuat produk-produk yang lebih bagus yang dibutuhkan oleh customer atau masyarakat. Selanjutnya ya. Jadi ini adalah model dari arsitektur dari APS itu sendiri ya. Yang dimana APS itu poin utamanya adalah dia membuat yang namanya planning ya, planning long term ya. Dimana ini merupakan planning jangka panjangnya, ada middle term dan short term. Ya, dimana dengan aspek-aspek supply chain seperti procurement, ya, produksi, distribusi, dan penjualan. Yang dimana pada jangka panjang, ya, kalau kita lihat di sini, ya, si APS itu membantu untuk membuat yang namanya strategic network design, ya, yang dimana skema-skema desain dari jaringannya akan dibuat oleh APS untuk dapat membuat rencana jangka panjang yang akan dihadapi oleh perusahaan. Setelah itu pada jangka pendek atau jangka menengah ya dan jangka menengah juga. Ini APS akan membantu ya membuat supply network planning yang dimana input dari pembuatan jaringannya adalah demand planning ya. Jadi dengan algoritma dari APS ini, dengan input dari demand planning, maka dia akan bisa menghasilkan yang namanya strategic network design dan supply network planning ya. Itu merupakan input dari APS tersebut ya. Pada jangka pendeknya ya. Ini pada jangka pendeknya si APS ini atau arsitektur dari APS ini ya menggunakan orderan ya, pemenuhan orderan yang dimana ini menjadi input yang dimana nanti bisa menghasilkan schedule atau perencanaan mengenai external procurement ya, produksi planning, detail schedule, transportasi planning dan vehicle schedule ya. Ini merupakan tahapan-tahapan jangka pendek ya. Pada jangka pendek dia bisa membuat yang namanya schedule mengenai procurement ya, production planning ya, dan sampai kepada bagian transportasi. Itu dari keseluruhan arsitektur dari APS. Selanjutnya ya, ini merupakan integrated SCM dan APS ya. Jadi kalau kalian lihat ini di bawah ya, ini kalau kalian lihat ini ada SCM ya, SCM dan ini ada AP ya atau advanced planning ya. Yang dimana kalau kita lihat di sini ada metode yang ada digunakan dalam berbagai integrasi antara kedua ini seperti forecast method ya, penggunaan genetic algorithm ya, dan constraint programming ya. Itu adalah metode-metode yang digunakan dalam matematika optimasi. Ya, selain itu juga ada conclusion ya yang dihasilkan seperti ini membuat aktual APS dan case study-nya seperti arsitekturnya ya, pharmaceuticalnya ya, dari berbagai jenis supply chain ya, komputer assembling, sistem plastik ya, semiconductor manufacture dan schedule of synthetic granule. Ya, slide itu advanced planning ya. Dia akan membahas mengenai overview ya, analisis, type of SCS dan
advanced planning ya. Yang dimana konsep-konsepnya itu adalah struktur dari APS, strategic network planning ya, demand planning, master planning ya, demand fulfillment ya, production planning schedule ya, purchasing dan MRP, distribution transport planning, dan coordination dan integrasi dan collaboration dan planning ya. Yang dimana nanti akan diimplementasikan pada SCM project ya. Kemudian pada pengseleksian proses dan juga pada implementasi proses. Jadi ini merupakan semua integrasi supply chain dan APS ya, yang dimana ini merupakan arsitektur atau enterprise dari SCM dan APS, yang dimana itu akan menghasilkan sesuatu yang akan membuat networking dari jaringan SCM menjadi optimal. Selanjutnya ya, ini model APS ya, Advanced Planning System, yang dimana kalau kita lihat dia ini secara variabel ya, dia bisa memvisualisasikan ya, ini data masa lalu pas ya, pas di mana data pembelian masa lalu, misalnya 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir ya, 5 tahun lalu ya, 5 tahun lalu. Kemudian ya, yang namanya behavior of customer, bagaimana customer itu membeli ya, apakah dia membeli dalam sebulan itu ada 20 kali, 30 kali dan lain sebagainya ya. Itu merupakan data-data masa lalu yang dimana ya, ini ada requirement-nya ya, ada periodical time scale ya, skala periodenya, dan IDS-nya ya, yang dimana ini akan membentuk suatu planning ya, planning direncanakan dari permintaan ya. Kemudian ya, dari planning ini dia akan membuat suatu constraint atau pembatasan ya, antara sub goal dan restriction-nya, yang dimana nanti constraint ini juga akan berbalik kepada visible dan efisiensi ya. Constraint batas-batas yang dimana nanti itu permintaan dan realita ini akan disandingkan dengan algoritma dari APS, sehingga dapat menghasilkan ya, menghasilkan suatu masukan atau planning dan schedule yang optimal ya, dari pemutaran atau iterasi dari proses yang namanya pembuatan schedule dan planning, dan dihubungkan dengan variabel sub goal, restriction, visible, dan efisiensi. Maka akan dihasilkan seperti berapa barang yang akan diproduksi, berapa permintaan yang harus diprioritaskan, dan lain sebagainya. Nah, jadi inputnya itu adalah data-data masa lalu, yang dimana itu disesuaikan dengan requirement-nya, permintaan dari perusahaan ya, apa yang di perusahaan inginkan, dan kita sandingkan kepada realitanya. Realitanya bagaimana? Misalnya perusahaan menginginkan seperti ini, tapi realitanya tidak seperti itu. Maka tugas APS itu adalah membuat suatu formulasi iterasi dengan menggunakan metode matematik ya. Matematiknya ada beberapa meta heuristik, algoritma genetik, dan lain sebagainya, yang dimana itu akan bisa menghasilkan best of future ya, yang dimana akan memberikan saran atau rekomendasi untuk planning yang optimal dan schedule yang optimal. Selanjutnya, di sini apa yang bisa dilakukan oleh APS ya? Dia secara konsep APS ini dapat membuat komparasi ya, supply chain performa dengan ini membuat komparasi supply chain performa dari supply chain dalam meningkatkan akurasinya ya. Tadi si APS ini dapat meningkatkan akurasi dari supply chain itu sendiri, seperti berapa permintaan yang optimal, berapa barang yang harus diproduksi dan dibuat, dan lain sebagainya. Jadi APS itu meningkatkan akurasi dari performa supply chain. Nah, jadi selanjutnya dia bisa melakukan yang namanya operation in real time ya, dari schedule optimal yang sudah diberikan seperti waktu pengiriman, waktu pengantaran, dan lain sebagainya. Nah, maka dia akan dikalkulasikan dengan formula dari APS sehingga mendapatkan operate yang real time ya. Nah, selanjutnya apa dampaknya? Karena sudah menerapkan sistem real time, maka dia akan mengurangi inventory ya, dan memperbaiki
waktu pengiriman kepada customer ya, juga meningkatkan utilisasi dari sumber daya. Kemudian ya, menambah efisiensi dan penyebaran aset ya. Kemudian memecahkan masalah ya dengan ERP system ya. ERP system dibantu dengan APS akan memecahkan berbagai masalah. Kemudian ya, memperbaiki MRP proses ya, yang dimana MRP memang sangat berhubungan dengan demand planning ya. Selanjutnya ya, membuat teknologi ya, atau menggunakan teknologi yang lebih terkemuka ya. Ini hal-hal yang dapat dilakukan oleh APS. Selanjutnya, jadi di APS itu ada 4 modul ya, atau 4 model, yang dimana di sini ada supply chain planning ya, enterprise wide planning ya, production schedule ya, yang dimana di sini available to promise dan capable to promise. Selanjutnya ya, di sini ada mathematical utilisasi yang digunakan di APS ya, yang dimana biasanya menggunakan linear programming ya. Ada beberapa metode-metode linear programming yang digunakan pada formulasi dari APS. Kemudian penggunaan dari genetik algoritma ya, atau algoritma genetik ya. Selanjutnya ada meta heuristik ya, seperti swarm, particle swarm optimization, ada juga yang namanya neural network dan lain sebagainya, dan juga menggunakan constraint based programming. Ini merupakan matematika yang digunakan untuk membuat utilisasi dalam mencari titik optimal di APS. Selanjutnya ya, kita masuk ke ERP ya. Jadi ERP itu sendiri ya, dia terdiri dari 3 elemen ya, yaitu enterprise ya, atau perusahaan, kemudian ada resource ya, dan planning ya, perencanaan. Jadi ya, secara definisi ERP itu adalah pembuatan perencanaan sumber daya dari perusahaan ya. Jadi ketiga konsep berujung pada sebuah kata kerja, yaitu planning, yang berarti menekankan pada aspek perencanaan sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan itu ada apa saja? Ada manusia, ada material ya, ada aset dan lain sebagainya. Jadi sumber daya perusahaan seperti financial ya, SDM, rantai supply, dan customer dan sebagainya. Jadi ERP ini konsep yang sangat cocok digunakan di supply chain. Kenapa begitu? Karena memang kalau kita lihat konsep supply chain yang begitu besar ya, atau kita katakan konsepnya begitu holistik, maka penggunaan ERP ini sangat bisa membantu ya. ERP terdiri dari beberapa modul. Modul-modulnya tersebut merupakan modul database, yang dimana modul tersebut dapat kita alokasikan untuk kita gunakan di supplier kita, di distributor kita, di retailer kita, dan juga pada sampai di end customer kita. Jadi ya, kegunaan ERP adalah ERP dapat mengintegrasikan semua sumber daya perusahaan. Misalnya data-data perusahaan, sumber daya perusahaan yang tadinya berdiri sendiri ya, atau tercerai-berai, dapat disatukan oleh ERP. Jadi ERP merupakan konsep yang memang dapat mengintegrasikan sumber daya perusahaan. Tapi dari masalah software, memang ERP ini tergolong mahal. Jadi oleh karena itu mungkin beberapa perusahaan ya, mungkin kalau sekarang ini sudah banyak yang menggunakan ERP, karena mungkin ada beberapa developer dari software developer itu yang menjual dengan harga yang murah. Tapi pada saat yang lalu-lalu memang ERP ini masih dalam keadaan yang mahal. Jadi oleh karena itu hanya perusahaan-perusahaan yang mempunyai afiliasi global saja yang memang bisa untuk menggunakan atau membeli dari ERP ini. Secara definisi ya, ini merupakan aspek perencanaan yang terintegrasi ya. Jadi ERP ini merupakan konsep yang dimana aspek perencanaan yang terintegrasi di suatu organisasi perusahaan ya, yang dimana bersifat lintas fungsional, terdiri atas berbagai fitur dengan tujuan agar dapat merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi dengan lebih efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Nah, ini menurut
Dewanto dan Falaha, yang dimana ERP merupakan sekumpulan paket sistem informasi ya. Seperti saya katakan tadi bahwa ERP merupakan sekumpulan dari modul-modul ya, modul-modul sistem informasi yang dimana dibangun dan diimplementasikan sebagai fasilitator terwujudnya konsep ERP di suatu organisasi ya. Jadi ERP itu hanya tujuannya sebagai fasilitator pengumpulan data ya, pengumpulan data dari perusahaan sehingga kita dapat mencapai yang namanya real time. Pengertian lainnya, ERP juga terdiri atas paket software komersil ya, yang menjamin integrasi yang mulus antara semua aliran informasi di perusahaan ya, meliputi keuangan ya, misalnya akuntansi, SDM, rantai pasok, informasi dan konsumen ya. Jadi ERP itu tidak hanya untuk material saja atau untuk mesin ya. Dia juga bisa mengelola dari modul-modul keuangan kita seperti finansialnya ya. Bahkan sampai bisa mengelola berapa jumlah masuk pegawai dan berapa jumlah pegawai yang ada saat ini. Jadi dengan ERP kita bisa membuat berbagai planning dari semua resource yang ada di perusahaan. Nah, kemudian konsep ERP ya dapat dijalankan dengan baik jika didukung dengan seperangkat aplikasi dan infrastruktur komputer baik software dan hardware sehingga pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Jadi pengimplementasian dari ERP ini tidak hanya dengan menggunakan software komputer saja ya. Jadi ada beberapa komponen hardware ya. Hardware seperti jaringan internet ya, IoT, dan beberapa tablet atau PC komputer yang dapat kita hubungkan ya. Jadi sebenarnya konsep-konsep seperti ini ada di pelajaran manajemen teknologi ya, di mana kita mengimplementasikan suatu ERP ya, ERP yang disandingkan dengan tablet ya, dengan internet dan IoT dan beberapa perangkat hardware lainnya, yang dimana kita bisa lakukan untuk meningkatkan kinerja produksi ya, meningkatkan utilisasi SDM dan lain sebagainya. Selanjutnya ya, jadi ini ada beberapa ERP, APS dan SCM, yang dimana ERP itu dapat mengakomodasi seperti penjualan ya, berapa penjualan, misalnya penjualan dalam setahun ya, bisa kita akumulasi dengan ERP ya. Kemudian ya, procurement-nya bagaimana kita membeli barang ya. Ya, kemudian produksi dalam setahun kita dapat memproduksi berapa barang, dalam seminggu berapa barang, dan dalam sebulan berapa barang ya. Itu dapat kita gunakan dengan menggunakan modul ERP ya. Distribusi bagaimana pengirimannya, bagaimana waktu pengirimannya, waktu pergi dan waktu datangnya ya. Kemudian ada juga modul penjualan ya, dan sampai ke pembelian procurement kembali ya. Jadi ini merupakan ERP ya, yang dimana modul-modul ini dapat digunakan di berbagai aspek di supply chain ya, sehingga kita dapat membuat yang namanya strategic network planning ya, yang dimana dari data-data tersebut kita membuat strategi dari perencanaan jaringan. Dari penjualan kan disebutkan di sini ada apa saja, seperti demand planning ya, kemudian demand fulfillment ya, kemudian di procurement ada apa saja ya, ada pembelian ya, pembelian purchasing-nya, ada material requirement planning ya, pemenuhan material ya, seperti misalnya kita membuat, katakan saja sepeda ya. Nah, pada sepeda itu ada namanya bill of material, part-part dari material tersebut ya. Jadi si purchasing ini harus membeli part-part dari sepeda tersebut ya. Jadi part-part tersebut kita beli seperti batang sepedanya, ban sepedanya ya, jari-jari sepedanya, bahkan sampai dengan kabel rem sepedanya. Nah, jadi di situ tugas purchasing itu membeli semua kebutuhan dari raw material ya, sehingga kita dapat membuat material requirement planning, sehingga kita dapat membuat penjadwalan produksi sehingga menjadi produk jadi ya. Kemudian di sini ada juga production planning ya, bagaimana kita menjadwalkan produksi yang dimana dari pembelian tersebut ya, dari pembelian tersebut dari
sumber daya atau stok yang ada pada supplier kita ya, kemudian dari distribusi pengiriman ya, dan perencanaan transportasi ya. Jadi pada saat kita membuat suatu produk ya, itu kita harus sudah tahu kapan siap barang itu, sehingga kita bisa merencanakan distribusinya ya, dan juga kita harus mengetahui kemana kita akan mendistribusikan barang tersebut ya. Jadi kita sudah harus mempunyai kerjasama dengan para distributor atau mungkin kita bisa membuat distributor kita sendiri apabila modal perusahaan itu sudah cukup ya. Kemudian ya, di sini ada permintaan ya, demand planning dan demand fulfillment ya. Nah, ini merupakan sebuah kolaborasi yang dimana kita bisa menggunakan setiap sistem dari ERP, APS sehingga menghasilkan yang namanya supply chain management yang optimal. Selanjutnya modul dari APS ya. Jadi modul dari APS ini terdiri dari apa-apa saja ya. Di sini terdiri dari strategic network design ya. Kedua ada supply network planning ya. Berarti ini kalau kita lihat pada pembahasan sebelumnya, ini adalah middle dari planning middle ya, middle pola perencanaan menengah dari APS ya. Kemudian ada demand planning ya, external procurement ya, production planning ini jangka pendek semua ya, transportation planning dan order fulfillment ya. Nah, ini merupakan modul-modul yang dapat diakomodasi oleh APS ya. Jadi sehingga itu yang tadi APS tadi dapat membuat strategi network design ya dari data tersebut ya. Yang dimana kita dapat melihat ya Nutricia Supply Network Design ya, by use dengan software SAP APO 3.1 ya. Yang dimana kalau kita lihat di sini ada diberi informasinya seperti supplier ya, plan ya atau pabriknya, customer dan distributor center ya. Yang dimana kalau kita lihat ya jalur-jalurnya ya. Di sini ada jalur dari supplier ya. Di sini kita lihat dia supplier langsung ke customer ya. Customer, kemudian customer itu langsung ke plan ya, misalnya dari customer langsung ke pabrik ya, dari customer ya kalau kita lihat ya, customer ke distributor center ya, ke pabrik ya, bisa juga dari distributor center ke customer ya. Kemudian ini ada dari pabrik ya, dari pabrik langsung ke, ini ada supplier ke pabrik dan pabrik ke supplier ya. Ini merupakan network dari supply chain ya, jaringan dari supply chain ya, yang saling berhubungan sehingga kita dapat mengetahui frekuensinya ya, frekuensi dalam sebulan ya, misalnya berapa kali permintaan barang, misalnya berapa pengiriman setiap bulannya dan lain sebagainya. Jadi frekuensi dari semua data-data seperti berapa jumlah pengiriman dalam sebulan ya, berapa permintaan dalam sebulan, berapa demand dalam sebulan, dan berapa produksi dalam sebulan, itu data-data tersebut akan dialokasikan secara otomatis ke APS ya, sehingga APS itu akan membuat yang namanya suatu network design atau jaringan desain yang optimal, sehingga kita dapat membuat suatu produksi yang optimal, pengiriman yang optimal ya, serta permintaan akan bahan baku yang optimal ya. Kira-kira seperti ini ya network dari jaringan strategik ya. Ini merupakan strategi network design ya. Kemudian dan ini merupakan strategi network design pada kasus distribusi ya. Di sini kalau kita lihat ada distribusi dari manufaktur ya. Supplier mengirimkan suatu ke manufaktur ya. Ini kalau kita lihat ini adalah sepertinya peta Amerika ya. Kemudian supplier ini mengirimkan ke manufaktur ya. Tergantung pada bill of materialnya, part-part materialnya. Misalnya kita kasih contoh sepeda tadi ya. Misalnya dia mendapatkan suppliernya dari supplier 1 ya. Mungkin di supplier 1 ini dari cuman ban sepedanya. Dan di supplier 2 ini ya, supplier 2 ini mungkin batang sepedanya ya. Batang sepedanya, karet untuk stang sepedanya dan lain sebagainya ya. Kemudian ini ada regional ya, warehouse ya. Yang dimana ini merupakan gudang ya, gudang pada daerah regionalnya, yang dimana nanti setelah dari manufaktur ya kita kirimkan ke warehouse ya atau ke gudang, dan
gudang akan mengirimkan ke customer ya, seperti itu alurnya. Ya, ini juga begitu ya, ke warehouse ya. Kemudian warehouse akan mengirimkan ke customer. Begitu juga dengan ini ya, dari manufaktur ke warehouse ya. Dan warehouse akan mengirimkan ke customer. Selanjutnya kita akan membahas ya sedikit mengenai metode SCORE ya. Jadi metode SCORE ini merupakan model supply chain operation reference ya, yang dimana dengan istilah SCORE ya, dimana adalah suatu model yang dikembangkan oleh supply chain council ya, yang dimana model SCORE digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja total. Ini meningkatkan kinerja total rantai pasokan perusahaannya. Jadi model ini meliputi penilaian terhadap pengiriman ya, yang terhadap pengiriman dan kinerja, pemenuhan permintaan, pengaturan inventaris dan aset ya. Jadi fleksibilitas produksi, jaminan biaya proses serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi penilaian kinerja keseluruhan pada sebuah rantai pasok. Jadi metode SCORE ini merupakan sebagai sebuah model referensi. Maka pada dasarnya SCORE model didasarkan pada 3 pilar utama ya. Yang pertama ada pemodelan proses ya, yang dimana referensi untuk mengidentifikasi model ya, suatu proses rantai pasok agar lebih mudah diterjemahkan dan dianalisis ya. Yang kedua, pengukuran kinerja ya, di mana referensi untuk ya mengukur kinerja suatu rantai pasok perusahaan sebagai standar pengukuran ya. Yang ketiga, penerapan best practice ya. Jadi praktik terbaiknya, yang dimana referensi untuk menentukan best practice yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi model SCORE sendiri berisi beberapa bagian yang diselenggarakan ya. Sekitar 5 manajemen utama proses: plan, source, make, delivery, dan return ya. Sampai dengan pengembalian ya. Selanjutnya ya, ini kalau kita lihat ya, ini ada atribut-atribut SCORE yang sering dipakai ya, seperti reliabilitas rantai pasoknya ya, kita mengukurnya bagaimana ya. Kita harus membuat Key Performance Index ya, berarti kita harus menskalakan reliabilitas rantai pasoknya. Di sini ada definisinya ya, kinerja rantai pasok perusahaan dalam memenuhi pesanan ya, di mana pembeli dengan produk, jumlah, waktu, kemasan, kondisi, dan dokumentasi yang tepat sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada pembeli bahwa pesanannya dapat terpenuhi dengan baik ya. Jadi pemenuhan pemesanan sempurna, misalnya matriks level 1-nya. Kemudian responsivitasnya bagaimana ya, kecepatan waktunya, rantai pasoknya perusahaan dalam memenuhi pesanan konsumen ya. Jadi kita buat skala ya, dimana kalau misalnya dia cepat ya, sesuai dengan tepat waktu, sesuai dengan penjadwalan, maka kita bisa membuat penilaian yang lebih tinggi. Kemudian agilitas ya, yang dimana rantai pasok dalam merespon perubahan pasar untuk mendapatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif ya. Jadi agilitas, kelincahannya bagaimana si sebuah perusahaan ini dapat bisa berubah ya, atau merespon dengan cepat perubahan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Selanjutnya biaya rantai pasok ya. Biaya rantai pasok ini meliputi semua hal yang berkaitan dengan rantai pasok ya, seperti biaya pengiriman ya, biaya kerjasama ya, biaya pengembalian barang dan lain sebagainya ya. Kemudian ke manajemen aset rantai pasok ya, di mana efektivitas suatu perusahaan ya dalam manajemen aset untuk mendukung terpenuhnya kepuasan konsumen ya. Jadi aset dari rantai pasok yang cukup baik ya akan memenuhi kepuasan ya dari konsumen itu sendiri, yang dimana mungkin kita lihat bahwa hal yang sangat dibutuhkan dari konsumen itu bagaimana dia dapat mengekspresikan barang yang sudah digunakan ya. Jadi sebuah jaringan atau aset dari rantai pasok itu harus bisa mengakomodasi masukan dari customer ya, seperti bagian pengaduan ya, atau mungkin customer service-nya dan lain sebagainya. Ya, ini bisa juga sebagai waktu siklus pengembalian kas ya, bagaimana dia bisa mengembalikan
uang ya. Misalnya tadi suatu manufaktur pabrik bekerjasama dengan supplier ya. Pastikan pada saat pertama itu bagaimana pembayarannya, karena mungkin pada saat pabrik ini atau manufaktur ini tidak langsung bisa membeli cash kepada supplier ya, misalnya dia suppliernya outsourcing ya. Jadi si supplier ini harus bisa memberikan tenggat waktu ya, payment ya, pembayarannya, TOP-nya, agar si manufaktur ini bisa memproduksi barang, sehingga pada saat barang itu sudah terjual, maka manufaktur ini akan memberikan bayarannya kepada supplier ya. Jadi itu merupakan skor ya, metode dari skor yang dapat mengidentifikasi ya keadaan dari rantai pasok tersebut. Ya, di sini ya kalau kita lihat di sini ada proses metrik dan best practice-nya, yang dimana elemen-elemen dalam skor itu bisa mengenai demand ya, perencanaannya ada demand, supply chain dan manajemen ya, di mana kita dapat mengetahui planningnya, bagaimana permintaannya, bagaimana dia mau forecast suatu permintaan agar permintaan itu memang akurat sesuai dengan produksi ya. Jadi tidak ada yang namanya produksi berlebih ya. Jadi kita hanya memproduksi sesuai dengan permintaan pasar ya. Selanjutnya ada source ya, sumber daya seperti identify ya, manage dan assess source ya. Kemudian make ya, production execution ya, testing packaging ya. Kemudian delivery ya, invoice, warehouse, transport dan install, pemasangan ya. Ini ada pengembalian ya, dan return finishing good ya. Jadi ini merupakan sebuah matrik ya dari skor ya, yang dimana elemen-elemen tersebut harus bisa diukur ya, harus bisa dibuat indikator atau skalanya, yang dimana agar dapat membuat suatu perhitungan atau formulasi apakah rantai pasok dari manajemen itu dinyatakan baik atau tidak ya. Mungkin seperti itu saja ya pembahasan dari skor ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membagikan kisi-kisi ujian ya. Mungkin pada pembagian kisi ujian yang akan kalian hadapi di UTS nanti ya, itu ada beberapa materi yang akan diujiankan ya, seperti distribusi ya, atau bagaimana jaringan distribusi ya, ya, seperti bagaimana distribusi ya, apa itu outsourcing, jenis distribusi ya, seperti B2B, B2C dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga beberapa jaringan seperti bagaimana memahami kisi-kisinya make to order, make to stock ya, yang berkaitan erat dengan saluran distribusi ya. Itu berarti kisi-kisinya kalian harus pelajari ya, jaringan distribusi ya, atau saluran distribusi. Yang kedua ya, mungkin yang akan keluar adalah bagaimana internal supply chain ya, seperti suppliernya ya, jadi supplier produksi ya, produksi dan distribusi ya. Jadi kalian harus memahami ini 3 elemen utama dari supply chain ya. Jadi kalian harus memahami ini, dimana kalian harus tahu ya, yang mana supplier itu yang mana ya, dan distributor itu yang mana ya. Selanjutnya ya, mungkin akan berkaitan dengan apa itu supply chain management ya, dan bagaimana keunggulannya serta kegunaannya bagi implementasi dalam jaringan bisnis misalnya seperti itu ya, dan keunggulannya. Dan terakhir mungkin kisi-kisinya itu mengenai bagaimana metode pengukuran ya, seperti tadi APS ya, Advanced Planning System ya, ERP itu apa, dan sampai dengan skor itu apa ya. Itu yang harus kalian pelajari ya. Mungkin ini adalah kisi-kisi yang dapat saya sampaikan ya untuk perkuliahan kita ya. Untuk menghadapi UTS saya harapkan kalian
mengerjakan secara mandiri ya. Masing-masing percaya kepada kemampuan sendiri dan kalian harus belajar ya. Belajar lebih giat, membaca atau membuka referensi lainnya agar bisa menambah wawasan ya dan pengetahuan mengenai SCM ya. Kemudian ya kalian juga harus mengerjakan sesuai dengan instruksi soal ya. Jadi misalnya soal di situ apa, kalian harus membuat sesuai dengan keadaan soal tersebut ya. Oke, mungkin hanya ini saja ya kisi-kisi yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin materi pada pertemuan ini sudah selesai ya. Jadi saya harap kalian bisa bagus dalam UTS-nya dan bisa menyerap semua materi yang ada pada hari ini ya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menjalankan UTS dan salam dunia satu keluarga.